Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi setelah anak Miss semuanya melakukan latihan. Nah, itu latihan dari penjelasan-penjelasan Miss yang lalu. Nah, pada kali ini kita masuk ke subtema 2 yang judulnya adalah Aku Anak Mandiri. Apakah anak Miss semuanya mandiri sekarang? Mudah-mudahan, amin. Nah, mandiri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki sebagai jati diri setiap anggota pramuka. Miss, saya kan bukan anggota pramuka. Ingat nak, walaupun ingat pembelajaran pertama, walaupun kita tidak pernah menggunakan di MI, tidak pernah menggunakan baju pramuka, tapi kita menggunakan baju Hizbul-Watan. Jadi baju Hizbul-Watan seperti yang dijelaskan kemarin, Hizbul-Watan itu sama dengan pramuka. Yang membedakannya adalah Hizbul-Watan itu ada nilai plusnya, mempelajari berlandaskan agama Islam. Oke? Nah, apa kaitannya dengan mandiri, Miss? Ada. Kaitannya adalah anak Islam diminta untuk lebih mandiri. Nah, mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri juga dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa selalu, ingat, tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Nah, mandiri di sini jangan berpikiran seperti ini ya. Oh, jadi mandiri. Jadi saya harus melakukannya sendiri. Suatu pekerjaan atau yang harus dimusyawarahkan kita putuskan sendiri itu juga tidak baik. Jadi yang baiknya mandiri di sini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri ya semampunya kita lakukan. Tetapi jika suatu kegiatan itu membutuhkan orang lain, kita harus minta tolong orang lain. Tetap kita membutuhkan orang lain karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Ingat. Nah, untuk melatih anak Miss sekarang di rumah menjadi anak yang mandiri, tentunya nanti ibu orang tua di rumah Miss minta tolong ya ibu bapak, kita kerjasama. Nah, melatih kemandirian siswa, melatih kemandirian anak-anak kita di rumah dengan cara Miss langsung minta prakteknya. Pertama, anak Miss tidur pakai selimut? Benar. Ada yang pakai selimut menggunakan bantal? Ya. Menggunakan guling? Benar sekali. Nah, hal terkecil itu Miss minta kemandiriannya. Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu kalau anaknya habis bangun, minta tolong sampaikan kepada minta tolong ulangi kepada anak-anak kalau Miss minta kemandiriannya dalam meletakkan bantal dan gulingnya pada tempatnya dengan indah, kemudian melipat selimut. Agar anak mandiri, belajar mandiri. Selanjutnya kegiatan kemandiri yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya itu setelah meletakkan bantal, melipat selimut, membersihkan kamar. Nah, bunda-bunda, mama-mama semuanya, biarkan anak Miss semuanya kamar yang mereka tempati itu mereka yang menyapu dan menata ruangnya. Yang masih berantakan nanti kamu rapikan biar lebih indah. Nah, jadi kamar yang kamu tempati sekarang kamu rapikan. Nah, nanti Miss minta fotonya ya. Oke, kamu foto ini adalah hasil dari merapikan. Jadi Miss, satu hari itu untuk tugas saya hanya merapikan kamarnya hanya satu hari itu saja. Hari selanjutnya saya tidak akan merapikannya. Bukan seperti itu yang Miss harapkan. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, Miss harapkan siswa Miss terus berlangsung
seharusnya akan merapikan tempat tidurnya. Ingat, walaupun pasti orang tuanya ada yang menyampaikan, "Nak, rapikan ini nak, bantuin mama," pasti ada, Miss yakin. Silahkan meringankan pekerjaan orang tuanya. Itu amal ibadah yang terbaik. Nah, kemudian dalam kegiatan pramuka diajarkan berbagai kecakapan. Nah, syarat kecakapan umum atau disebut dengan SKU dalam pramuka siaga. Ingat, pramuka siaga itu adalah untuk umur 7 sampai 12 tahun atau setara SD. Nah, misalnya tadi yang udah disampaikan tadi tentang melipat selimut, bantal, menyapu, merapikan benda-benda yang ada di kamar. Nah, itu untuk dalam prakteknya di rumah, ya. Selanjutnya, Miss minta anak-anak Miss silahkan dibaca halaman 55 tentang mandiri juga, judulnya Dani menjadi anak mandiri. Nah, anak Miss semuanya silahkan dibaca halaman 55, Dani menjadi anak mandiri. Kemudian tugasnya adalah nanti buat di halaman 57 di buku latihan ya, yang bagian ayo menulis nama kegiatan, pengalamanku, berarti sama dengan aktivitas sehari-hari siswa. Boleh itu saja, tetapi lebih dibanyakan hari itu apa-apa saja gitu. Nah, nama kegiatannya pengalamanku. Ya Nana Miss, silahkan dibaca. Selanjutnya pada halaman 59 itu kita belajar tentang benda-benda berbentuk bangun datar. Kita sudah pernah belajar kan tentang bangun datar? Itu jauh lagi waktu TK mungkin udah pernah juga belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar yang kita pelajari ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan jajaran genjang. Pada halaman 59 di sini sudah ada atribut dari seragam pramuka. Sebenarnya pada seragam HW Hizbul Wathan juga ada atribut, cuman belum atribut ini dijahit atau ditempelkan apabila sudah melakukan tindakan pembelajaran dari Hizbul Wathan. Nah, di sini ada lambang-lambang pramuka tersebut dan berbagai bentuk macamnya. Dan setiap lambang itu ada namanya. Ada yang namanya tanda pandu dunia, ada nama papan nama, ada pita wilayah, ada pita nomor, ada lambang wilayah, ada pita jabatan, ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus. Ini antara laki-laki dan perempuan. Tugas siswa Miss adalah segitiga. Tahu bentuknya bangun datar segitiga? Ayo, siapa tahu? Yang segi 4, persegi panjang, jajaran genjang. Oke, Miss yakin tahu semua. Nah, tugasnya adalah kita beracu kepada gambar ini pada halaman 59. Nah, siswa Miss tulis umpamanya di sini bangun datar segitiga. Nama atribut yang berbentuk segitiga itu apa? Silahkan. Di sini bangun datar segitiga. Di sini ditulis nama atribut. Contohnya nih, segitiga ya. Nah, kita cek yang mana atribut yang berbentuk segitiga. Sudah bisa dilihat? Nah, contohnya nih, ini contohnya. Oh ya Miss, yang berbentuk segitiga.
Kamu tulis di sini namanya. Apa? Ya. Kemudian yang bentuk persegi. Cek. Yang berbentuk persegi. Silahkan dilihat. Oke. Baru ditulis di sini nama atributnya gitu. Dua kegiatan yang baru Miss sampaikan. Nanti Miss masukkan ke dalam PDF biar lebih ingat semuanya. Kemudian kita pernah juga belajar tentang mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah pada gerak tari kreasi. Nah, bisa anak-anak Miss lihat di dalam bukunya halaman 61 dan membaca. Nah, Miss harapkan silahkan dibaca saja. Kalau ada latihan di dalam buku, boleh dikerjakan. Umpamanya, habis sholat, setelah ngaji istirahat dulu. Silahkan dibaca buku. Setelah istirahat, tidak tahu apa yang mau dibuat atau supaya tidak bingung, mau dibuka bukunya silakan, mau diisi apa yang bisa diisi silakan, lebih baik seperti itu ya nak ya. Jadi lanjut ke pembelajarannya, gerak kuat dan gerak lemah tari. Nah, kita sudah mempelajari gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Kita juga pasti ingat bahwa gerak kuat dan gerak lemah dalam tari dipengaruhi oleh tempo musik. Kalau tempo musiknya laju, maka geraknya akan kuat. Nah, kalau tempo musiknya lembut atau pelan, maka geraknya akan lemah, begitu. Cukup sekian dulu pembelajaran pada kali ini. Semoga siswa Miss, walaupun hanya Miss kasih penjelasan, kemudian latihan-latihannya nanti ada di akhir. Silahkan belajar ulangi pelajarannya, atau mau belajar duluan boleh. Jadi kalau tidak mengerti dengan pembelajaran yang Miss berikan, boleh ditanyakan kembali, atau kamu sudah membaca terlebih dahulu, lebih duluan mempelajarinya, kemudian ada yang tidak dimengerti juga boleh ditanyakan sama Miss, atau siswa Miss langsung menelpon Miss juga boleh. Yang baiknya. Cukup sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.